Mas jadi ramalan Nusantara? Kayaknya seru banget ya Mas ya. Ya, intinya sih nanti akan terjadi benturan ya. Benturan di antara dua anak bangsa. Yang satu berpihak kepada leluhur, nilai leluhur, satu lagi berpihak kepada pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggang ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning Nuswantara mawa pratandha. Hong Rahayu Mas Eka. Hong Rahayu. Kita terakhir Mas Eka menyebutkan ya mau cerita soal ramalan Nusantara. Kayaknya seru nih Mas, ramalan Nusantara. Ayo Mas cerita Mas tentang ramalan Nusantara. Oke, nah ini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai ramalan ya. Nah, mengenai Nusantara. Nah, dalam PWS ada satu jangka atau ramalan mengenai bagaimana bangsa di Nusantara ini ke depan. Nah, jangka ini atau ramalan ini ya, kenapa ada di PWS? Nah, ini adalah untuk mengingatkan ya, khususnya pada generasi muda, agar di masa depan ya, bisa mengambil sikap yang tepat ketika terjadi sesuatu pada bangsa ini. Jadi manusia-manusia unggul bisa menempatkan dirinya dengan tepat ketika terjadi sesuatu pada bangsa ini. Ya, nah. Tapi sebelum saya menjelaskan ramalannya atau jangkanya, saya ingin kembali mengatakan bahwa pada obrolan yang lalu, ya, kita mengatakan bahwa PWS ini berisi perumpamaan-perumpamaan atau metafor-metafor. Nah, sebenarnya metafor-metafor ini adalah metafor yang bersamaan dengan masa akan berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, sehingga dalam PWS ada tokoh-tokoh yang berhubungan dengan berdirinya Majapahit seperti Raden Wijaya, Jaya Katwang, atau Dewi Cempa. Nah, ini pun sebetulnya merupakan kiasan atau simbol. Nah, kita ambil contohnya misalnya Raden Wijaya. Ya. Nah, Raden Wijaya berasal dari kata Rah Adi An Wijaya. Jadi Rah Adi An Wijaya. Yang artinya adalah darah unggul yang menang. Ya, yang artinya darah unggul yang menang. Sehingga Raden Wijaya adalah perumpamaan bagi manusia yang mencapai martabat wali di bumi ini. Manusia sempurna yang mencapai martabat wali di bumi ini. Nah, Raden Wijaya kemudian digelari dengan Prabu Brawijaya I. Ya, nah, ini juga kiasan. Ya. Prabu makna literalnya ya adalah manusia dewasa. Jadi Prabu itu adalah manusia dewasa atau manusia yang sudah matang. Nah, Bra yang diletakkan pada kata Wijaya sebelum kata Wijaya, nah, sebenarnya berarti sorot cahaya. Nah, sehingga dengan demikian bibit unggul itu telah menampakkan cahaya. Jadi Brawijaya itu adalah bibit unggul yang matang yang sudah menampakkan cahaya. Nah, itu kiasan mengenai Raden Wijaya dan Prabu Wijaya I. Nah, kemudian ada tokoh lagi Jaya Katwang. Ya. Nah, dalam PWS Jaya Katwang disebutkan sebagai orang asing, ya, dari kerajaan asing, jadi tidak berasal dari bumi Jawa. Nah, kita bingung bahwa yang asing dari kita, dari bumi Jawa. Nah, kemudian ada satu lagi Dewi Cempa. Ini juga ada sesuatu yang asing dari kita. Nah, Jaya Katwang, Dewi Cempa adalah istri dari, dalam PWS dikatakan adalah pasangan dari Jaya Katwang dalam PWS ya. Nah, ketika Raden Wijaya berhasil
mendirikan Majapahit dengan merebut dari Jaya Katuang dan Dewi Cempa itu dihukum mati oleh Raden Wijaya. Nah, ketika dihukum mati inilah, ini mulailah ramalan itu ya. Nah, ketika dihukum mati inilah Dewi Cempa itu bersumpah. Ya, dia bersumpah. Nah, kira-kira sumpahnya seperti ini ya. Hai Raden Wijaya, ternyata kamu berani membunuhku. Kamu seperti telah kehilangan kesaktianmu. Kamu sebagai raja yang bermartabat, maksudnya bermartabat dewa, beraninya membunuh perempuan. Ya. Lalu Dewi Cempa mengatakan lagi, apakah kamu kira aku sudah mati? Lalu muncullah ancaman dari Dewi Cempa. Ingatlah dengan sungguh-sungguh bahwa 700 tahun lagi, kalau sudah ada air bercabang dua, saya hadir sebagai musuhmu. Nah, inilah sumpah Dewi Cempa ya. Bahwa ingatlah dengan sungguh-sungguh bahwa 700 tahun lagi. Nah, ini 700 tahun setelah berdirinya Majapahit. Berarti tahun berapa tuh Mas? Tahun 1200 berapa? 209 kalau masalah berdirinya Majapahit ya. Jadi 1229 sejak berdirinya Majapahit. Jadi 700 tahun setelah berdirinya Majapahit. Nah, kalau sudah ada air bercabang dua, saya akan hadir sebagai musuhmu. Nah, ini dulu. Nah, artinya ya, ramalan ini Dewi Cempa yang telah dijatuhi hukuman mati ya. Artinya ya, Dewi Cempa yang telah dijatuhi hukuman mati malah bersumpah untuk menjadi menjadi musuh bagi manusia unggul di tanah Jawa ini di masa depan nanti ya. Yaitu 700 tahun. Nah, kira-kira kalau dari berdiri Majapahit sampai ke sini ini 700 tahun itu adalah ya tahun 2000-an sekarang ini. Ya. Ya. Jadi sumpahnya Dewi Cempa ini akan muncul, bahkan mungkin sudah muncul ya pada tahun 2000-an ini, di mana ada dua air bercabang dua ya, atau air banyu yang bercabang dua ya. Nah, apa sih maknanya air atau banyu yang bercabang dua ini ya? Nah, dalam hal ini ya, air yang bercabang dua itu dapat diartikan telah munculnya dua sumber kekuatan di dalam bangsa kita ini. Ya. Jadi air yang bercabang dua dapat diartikan telah munculnya dua sumber kekuatan. Ya. Nah, apa itu? Nah, kejadian masa 700 tahun yang disebutkan oleh Dewi Cempa adalah Nusantara setelah memasuki 200 tahun 2000. Ini perlu kita pahami ya. Jadi kejadian masa 700 tahun yang disebutkan oleh Dewi Cempa adalah Nusantara atau Indonesia sekarang ini setelah memasuki tahun 2000-an. Nah, hal ini berarti ya pada masa ini ya akan ada dua kekuatan di bumi Nusantara ini, di bumi Indonesia ini. Nah, yaitu pertama adalah kekuatan jati diri yang mewakili kekuatan anak bangsa yang berpegang teguh pada kepribadiannya. Jadi ada anak bangsa yang berpegang teguh pada kepribadiannya, jati dirinya, kepada nilai-nilai luhur bangsanya. Jadi muncul satu kekuatan. Nah, di sisi lain ada anak bangsa yang ditopang oleh kekuatan asing. Ya, atau yang pro asing. Nah, asing di sini buat Pustaka Weda Sasangka adalah yang berada di sebelah barat Nusantara. Ya, ini juga dapat diumpamakan dengan ajaran-ajaran yang muncul, yang datang dari luar ke Nusantara. Nah, jadi yang pertama adalah generasi yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran luhur, jati dirinya sendiri, dan kemudian ada yang kedua adalah kelompok atau kekuatan yang berpegang teguh kepada pro kekuatan asing. Yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai kita gitu ya Mas? Ya, boleh
mungkin saya tidak mau menyebutnya bertentangan, tapi tidak sesuai dengan apa namanya, dengan nilai-nilai yang kita ya. Itu kita jelaskan bahwa manusia itu kalau lepas dari diri sejatinya, hidup dengan nilai-nilai lain, itu akan terzalimi seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya. Nanti ya, jadi di antara anak bangsa ya, ada anak bangsa yang menjadi musuh bagi bangsa itu sendiri nanti. Jadi di tahun 2000 nanti nih, ya, di antara anak bangsa ada anak bangsa yang menjadi musuh bagi bangsanya sendiri, ya, bagi Indonesia. Ya. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika anggota keluarga yang berpihak kepada orang lain, pada asing. Inilah musuh yang paling berbahaya sesungguhnya. Ya, anggota keluarga yang berpihak kepada orang asing. Nah, itulah sebabnya ya, manusia unggul atau kita harus berhati-hati, ya. Nah, berhati-hati dan waspada. Ya. Nah, tentu ya, bila nanti terjadi situasi yang kurang kondusif, kurang baik, ya. Nah, kita harus tetap memiliki sifat pemaaf. Jadi apapun yang terjadi nanti dengan bangsa ini ya, generasi unggul harus tetap menjadi orang yang pemaaf. Ya, nah, inilah wilayah kehidupan yang memungkinkan orang-orang yang menjadi musuh kita itu bisa kembali ke jalan yang benar. Artinya ketika kita memaafkan musuh-musuh kita, kita harapkan dia bisa kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan untuk menjadi manusia sejati kembali. Nah, karena begini ya, orang-orang yang pro asing ini ya, sebenarnya kebanyakan orang yang ikut-ikutan. Ya. Dia tidak mengetahui dengan benar ya, tentang apa yang diikutinya. Nah, oleh karena itu manusia utama harus mau memaafkan. Jadi pesan dari ramalan ini sebetulnya adalah nanti akan ada dua kekuatan di tanah Nusantara ini. Yang satu masih berpegang teguh pada nilai-nilai luhurnya, satu lagi berpegang teguh pada nilai-nilai asing. Kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan. Nah, bila hal itu terjadi, ya, kita apapun yang akan terjadi, manusia unggul harus tetap selalu memberi maaf kepada musuh-musuhnya, sehingga diharapkan musuh-musuhnya bisa kembali lagi untuk ke jalan yang benar, kembali ke sejati dirinya. Ya. Karena tadi saya katakan bahwa kebanyakan dari generasi yang pro asing ini itu hanya ikut-ikutan. Ya. Dia tidak memahami benar tentang apa yang diikutinya. Itulah kira-kira. Nah, jadi ya, dengan adanya jangka atau ramalan ini, generasi unggul harus bisa menentukan sikapnya ke depan nanti. Ya, harus bisa menentukan sikapnya. Apakah dia akan pro kepada nilai-nilai luhurnya atau kepada asing. Kira-kira seperti itu. Jadi ramalan itu sebenarnya semacam bukan ramalan semata-mata ramalan ya Mas ya, tapi sebenarnya merupakan penanda atau petunjuk bagi generasi kita untuk apa sebaiknya yang kita lakukan gitu ya Mas ya. Jadi apa Mas yang sebaik kita lakukan di masa yang ada dua aliran sungai itu Mas? Nah, jadi begini ya, ini hanya sebuah ramalan ya. Nah, yang perlu adalah kita bagaimana menyikapinya, ya. Nah, bagaimana nanti kita ya manusia-manusia unggul ini bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Kalau memang terjadi hal-hal yang dikatakan dalam ramalan ini.
Karena nanti memang diramalkan akan terjadi benturan antara generasi yang pro kepada nilai-nilai luhur dengan generasi yang pro dengan nilai-nilai asing. Nah, oleh karena itu ya kita mesti memberikan kepada anak cucu kita ya harus tepat dalam mengambil posisi bila hal ini nanti terjadi. Nah, tapi hal ini belum tentu juga terjadi ya. Jadi kalau kita bicara ini ada suatu perubahan. Nah, perubahan ini ada dua hal dalam PWS dikatakan ya. Perubahan ini juga bisa terjadi secara damai. Jadi perubahan di Nusantara ini pertama bisa terjadi dengan adanya benturan dari kedua generasi ini ya, atau bisa juga terjadi perubahan secara damai. Nah, dalam PWS dikatakan perubahan secara damai ya, akan bisa terjadi apabila ya secara kolektif ya, generasi muda itu muncul kesadarannya. Nah, artinya 20% saja, hukum Pareto ya, 20% saja dari generasi muda kita muncul kesadarannya untuk kembali ke jati dirinya, ya, hidup dengan jati dirinya, dengan nilai-nilai berbangsanya, itu biasanya akan dapat mempengaruhi yang 80% lagi. Nah, kalau sampai ada 20% dari generasi muda yang memiliki kesadaran untuk kembali ke jati dirinya, nah diharapkan perubahan dari bangsa Nusantara akan berjalan dengan smooth, tidak akan terjadi benturan-benturan. Nah, itulah sebetulnya bagaimana kita bisa menyikapi situasi yang ada di jangka atau ramalan dalam PWS ini. Jadi berarti bahwa kita ya atau bangsa atau generasi muda harus kembali kepada ajaran leluhur kita, nilai-nilai bangsa kita yang ada di dalam Pustaka Weda Sastra.